worse than the Iran that exists now with Iran with nuclear weapons. And if we can return to the deal and hold them tight, I think it was a gigantic mistake for the last president to get out of the deal. They're closer to a nuclear weapon now than they were before. It doesn't have anything to do with whether or not the Quds Force is going to stop or they're going to continue to be engaged in activities. We can act against them and still have a deal where they curtail their nuclear program. تأکید بر اینکه حاکمیت سوریه باید بر تمام نقاط این کشور حاکمیت داشته باشه. لذا حضور امریکایی‌ها در شرق فرات به هر بهانه هیچ گونه وجهی ندارد و باید از اونجا خارج بشند. تأکید در این نشست نسبت به محکومیت Iran menjadi medan pertempuran baru AS dan Rusia. Apa yang diperebutkan? Konflik kepentingan antara AS dan Rusia di Timur Tengah semakin sengit. Bulan ini saja Iran menjadi medan pertempuran baru di tengah perseteruan AS melawan Rusia. Perseteruan AS dan Rusia di Timur Tengah mengharuskan Presiden Joe Biden dan Presiden Vladimir Putin untuk menegaskan sikap kepada Iran. Pekan lalu saja Joe Biden melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan mengunjungi beberapa negara sekutunya seperti Israel dan Arab Saudi. Dalam kunjungan ke Israel, Joe Biden menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir mematikan. Joe Biden juga mengatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatan militer sebagai upaya terkait untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. Joe Biden berbicara dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 Israel dengan mengatakan bahwa ia akan memasukkan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dalam daftar organisasi teroris asing. Sepekan setelah kunjungan Biden, Putin datang ke Iran untuk melakukan dialog politisi dengan Presiden Iran dan Supreme Leader Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di Teheran, Putin mengatakan pertemuan tatap muka pertamanya sejak invasi Rusia ke Ukraina. Ia bertemu dengan Tayyip Erdogan, Presiden Iran Ibrahim Raisi, dan Ayatollah Al-Khamenei. Putin membahas ekspor gandum melalui jalur Laut Hitam, serta pengembangan konflik Suriah Utara. Sementara itu, pertemuan Putin dan Ali Khamenei berlangsung formal dengan rencana kerjasama jangka panjang Iran-Rusia. Ali Khamenei menyerukan kerjasama jangka panjang antara Iran dan Rusia, mengatakan kepada Putin bahwa kedua negara tersebut tetap waspada terhadap penipuan Barat. Khamenei juga mengatakan bahwa Putin telah memastikan Rusia mempertahankan kemerdekaannya dari AS. Hal tersebut terlihat ketika negara-negara internasional menggunakan uang nasional mereka dalam memperdagangkan barang. Iran meminta jaminan ekonomi dari AS terkait usaha Washington dan beberapa negara besar lainnya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang telah lama berhenti agar tidak disegati dua kali dengan cara yang sama, kata Menteri Luar Negeri yang lain. Perjanjian tersebut yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan memberikan keringanan sanksi-sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya untuk menjamin bahwa negara itu tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Sesuatu yang selalu dibantahnya, tetapi penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian pada tahun 2018 di bawah Presiden saat itu Donald Trump dan penerapan kembali sanksi-sanksi ekonomi yang menggigit mendorong Iran untuk mulai melanggar komitmennya sendiri. Pembicaraan di Wina yang dimulai pada April 2021 untuk memulihkan kesepakatan telah terhenti sejak Maret. Di tengah perselisihan antara Teheran dan Washington dalam beberapa masalah. Pada hari Kamis, Jubir Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Iran tampaknya belum membuat keputusan politik yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan timbal balik sesuai JCPOA. Menlu Iran Hussein Amir Abdullahian pada hari Senin mendesak Amerika Serikat untuk menjadi realistis untuk membantu mencapai kesepakatan dalam pembicaraan Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang secara resmi dikenal Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Diplomat Iran mengatakan dalam sebuah tweet bahwa tuntutan berlebihan dari Amerika Serikat dapat menyebabkan jeda dalam negosiasi Wina karena Iran tidak akan pernah menyerah pada tuntutan tersebut. Sebelumnya pada hari itu, Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Sheikh Hosobet, mengatakan bahwa Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas penundaan pembicaraan di Wina. Iran menandatangani JCPOA dengan kekuatan dunia pada Juli 2015. Namun mantan Presiden AS Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak terhadap Teheran. Sejak April 2021, 8 putaran pembicaraan telah diadakan di Wina, antara lain Iran dan pihak-pihak JCPOA yang tersisa
yaitu Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu. Selama beberapa minggu terakhir, laporan dari Wina menunjukkan bahwa para perunding dengan kesepakatan dengan beberapa masalah utama yang tersisa yang memutuskan keputusan politik dari para pihak. Kepala Mata-Mata Inggris pada Kamis 20 Juli yang lalu mengatakan bahwa dia skeptis bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, benar-benar ingin menghidupkan kembali kesepakatan untuk dengan kekuatan dunia, tetapi mengatakan Teheran juga tidak akan mencoba untuk menghentikan pembicaraan. Richard Moore, Kepala Secret Intelligence Service yang dikenal sebagai M1A, mengatakan dia masih percaya bahwa menghidupkan kembali perjanjian rencana aksi komprehensif bersama JCPOA 2015 adalah cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran telah membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi. Presiden Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran pada 2018. Iran telah melanggar banyak batasan kesepakatan pada kegiatan nuklirnya. Ini memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata. Kekuatan Barat memperingatkan Iran semakin dekat untuk mampu membuat bom nuklir. Iran membantah mereka ingin melakukan itu. Pemerintah sendiri, Presiden AS Joe Biden, telah berusaha untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut. Tetapi diplomat AS sendiri dan Perancis semuanya menempatkan tanggung jawab pada Iran karena gagal mengembalikan perjanjian nuklir setelah lebih dari 1 tahun negosiasi. Iran menilai pembicaraan nuklir itu positif dan menyalahkan Amerika Serikat karena gagal memberikan jaminan bahwa pemerintah baru AS tidak akan ingin meninggalkan kesepakatan seperti yang telah dilakukan oleh Donald Trump. Menurut Global Firepower, 2022 Iran menempati peringkat ke-14 sebagai negara militer terkuat di dunia. Meski menjadi salah satu negara militer terkuat di dunia, rupanya Iran tidak termasuk 9 negara memiliki senjata nuklir di dunia. Menurut World Nuclear Association yang dilansir dari Al Jazeera, 9 negara di atas memiliki sekitar 13.150 ledak nuklir per Agustus 2021. Ya, rupanya nuklir tidak hanya diperuntukkan untuk senjata-senjata. Meski tidak memiliki senjata nuklir, Iran rupanya menjadi salah satu negara yang dianggap berbahaya oleh AS. Baru-baru ini misalnya, Kamal Karkazi, penasihat senior Al-Qamiri, memimpin tertinggi Iran, membuat pernyataan mengancam kemarin. Berbicara kepada Al Jazeera Arab, Mr. Karazi menjelaskan dalam beberapa hari mereka dapat memperkaya uranium dari 60% menjadi 90%. Negara Timur Tengah ini telah lama mengatakan bahwa mereka tidak ingin membangun senjata nuklir. Sementara komentar Karazi sendiri muncul setelah Presiden AS Joe Biden mengunjungi Timur Tengah pada pekan depan. Dalam tur pertamanya di daerah itu sebagai Presiden AS, Biden mengunjungi Israel dan Arab Saudi. Konon kunjungan Biden itu untuk berfokus pada upaya mendorong upaya kolektif untuk menggagalkan ancaman yang datang dari Iran. Iran sendiri menuduh AS berusaha menghasut ketegangan di Timur Tengah melalui Iranophobia. Padahal menurut Karani, justru AS lah yang menjadi negara pertama yang menyebarkan bom nuklir dan terus-menerus mengganggu urusan negara lain. Misalnya dengan meluncurkan konflik bersenjata sampai telah menjual sejumlah besar senjata di seluruh kawasan.